Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang Bagoja, bakso goreng gajah, yang beranggota Viti Meilani, Dwi Lestari, Sylvia Fitri, dan Nur Abdillah. Background usaha. Cemilan merupakan makanan ringan yang biasanya dikonsumsi antara waktu makan utama. Salah satu cemilannya itu bakso goreng. Bakso goreng merupakan makanan hasil olahan dari daging, baik itu daging sapi, ayam, atau ikan. Bakso ini sudah dikenal oleh masyarakat luas, baik anak-anak, orang dewasa, sampai orang tua. Karena bakso mempunyai rasa yang enak dan gurih atau khas, seringkali dijadikan lauk pada saat makan nasi atau dimakan bersama-sama dengan mie. Di sini ada contoh foto produk. Selanjutnya, ada struktur organisasi, ada owner, admin, kasir, dan produksi. Ini ada visi dan misi dari makalah tersebut. Yang pertama, kepuasan konsumen atau produk merupakan hal yang paling kami utamakan. Yang kedua, menjadi usaha bakso goreng yang memiliki keunggulan dalam cita rasa dan harga bakso goreng, serta menjadi bakso goreng pilihan utama pelanggan. Misinya, yang pertama, memberikan kualitas rasa bakso yang terbaik. Yang kedua, membuat bakso goreng yang memiliki aneka rasa. Yang ketiga, menciptakan bakso goreng yang sehat, serta cita rasa yang tinggi yang bertujuan untuk memuaskan konsumen. Selanjutnya dibaca dengan Nur Abdillah. Selanjutnya ada aspek-aspek usaha Bagoja, yaitu ada 5 aspek. Yang pertama, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang kedua, aspek teknik dan teknologi. Yang ketiga, aspek finansial. Yang keempat, aspek ekonomi dan sosial. Yang kelima, aspek lingkungan hidup. Yang pertama, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Bisnis kuliner membutuhkan SDM yang aktif, terampil, memiliki kepribadian yang ramah dan menyenangkan, serta mental yang mampu bekerja di bawah tekanan. Spesifikasi kompetensi SDM yang kami butuhkan adalah sebagai berikut. Pertama, pemilik. Kedua, administrasi dan keuangan. Ketiga, pemasaran. Keempat, produksi. Yang kedua, aspek teknik dan teknologi, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, penentuan strategi produksi dan perencanaan produk. Agar produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan konsumennya, sebelum memasarkan produk atau jasa ke pasar, biasanya perusahaan lebih dulu melakukan kegiatan penelitian. Yang kedua, proses pemilihan teknologi untuk produksi. Teknologi untuk produksi barang maupun jasa telah dan terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Kemajuan teknologi hendaknya berdampak efisiensi yang tinggi dalam proses produksi sekaligus menghasilkan produktivitas yang tinggi pula. Yang ketiga, pemilihan mesin dan peralatan. Pemilihan mesin dan peralatan serta jenis teknologi mempunyai hubungannya erat sekali. Keadaan tersebut menjadi lain bila mana pengadaan teknologi dan mesin harus dilakukan secara terpisah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Lestari. Baik, aspek finansial yang pertama ada dana aktiva. Dana aktiva mencapai 14.985.000 yang meliputi yang pertama modifikasi tempat, yang kedua kompor, ketiga wajan, keempat freezer, kelima cup box, yang keenam tusuk sate, ketujuh mesin kasir dan lampu. Dengan masing-masing unit yaitu modifikasi tempat 1 unit, kompor 1 unit, wajan 2 unit, freezer 1 unit, cup box 200 unit, tusuk sate 200 unit, mesin kasir 1 unit, lampu 3 unit dengan total 14.985.000. Yang kedua ada modal kerja. Modal kerja digunakan untuk membiayai seluruh aktiva mencapai 1.929.000 yang terdiri dari daging ayam, udang, tepung tapioka, penyedap rasa, garam, air dingin, minyak wijen, minyak goreng, baking powder, dan baking soda dengan jumlah 1.929.000. Yang ketiga ada struktur pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, modal yang digunakan untuk beroperasi berasal dari modal sendiri. Uraian, ada bakso goreng ayam, bakso goreng udang dan ayam, bakso goreng gajah, bakso goreng ayam dan udang crispy, bakso goreng stick, bakso goreng ayam crispy. Dan
dari 3 penjualan, yaitu bulan Februari, Maret, dan April dengan total modal sejumlah 16.914.000. Proyeksi keuangan, proyeksi pendapatan pada bulan Februari sejumlah 10.795.000, bulan Maret 11.025.000, bulan April 10.550.000, dengan total 32.350.000. Proyeksi laba atau rugi. Di sini kami menggunakan data pengeluaran laporan keuangan per 3 bulan. Data laporan kita ambil dari pembelian bahan-bahan setiap 1 bulan, yaitu 1 bulan sebesar 1.929.000, 3 bulan 1.929.000 dikali 3 bulan sama dengan 5.787.000. Pendapatan per tahun yaitu 23.148.000. Laba atau rugi sama dengan pendapatan dikurang pengeluaran dengan jumlah 32.370.000 dikurang 5.787.000, dan kita mendapatkan laba senilai 26.583.000. Dari perhitungan di atas, kita dapat simpulkan bahwa dari total modal yang dikeluarkan sebesar 16.914.000 dan melakukan penjualan selama 3 bulan sebesar 26.583.000, jadi laba yang kita dapatkan selama 3 bulan sebesar 9.669.000. Analisa keuangan, rentabilitas laba bersih per total modal dikali 100%, yaitu 26.583.000 per 16.914.000 dikali 100%, hasilnya 1,57%. Profitabilitas laba bersih per omset penjualan dikali 100%, 26.583.000 per 23.148.000, hasilnya 1,14%. Kesimpulannya, rentabilitas bakso goreng gajah lebih besar dibanding profitabilitasnya, maka usaha ini menguntungkan. Perhitungan BEP dengan memakai harga jual termurah yaitu 10.000 dengan rumus total biaya per harga satuan yaitu 16.914.000 per 10.000 bisa terjual sebanyak 1.691 pieces-nya akan dibacakan oleh Sylvia. Baik, di sini ada aspek ekonomi dan sosial. Dalam aspek ekonomi dan sosial, dampak positif yang diberikan dengan adanya investasi atau suatu usaha lebih ditentukan kepada masyarakat khususnya dan pemerintah umumnya. Dalam aspek ini yang perlu diperhatikan adalah apakah jika usaha atau proyek dijalankan akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Aspek lingkungan hidup. Aspek lingkungan juga penting dalam produksi dan konsumsi bakso goreng. Penggunaan sumber daya yang efisien, pengolahan limbah yang baik, dan pemilihan bahan baku yang berkelanjutan adalah beberapa hal yang dapat diperhatikan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi di sini kesimpulannya yaitu bisnis bakso goreng merupakan peluang usaha yang menjanjikan dalam industri makanan. Permintaan konsumen terhadap bakso goreng yang lezat dan terjangkau memberikan potensi pertumbuhan bisnis yang baik. Faktor kreativitas dan inovasi menjadi hal yang penting untuk membedakan bisnis bakso goreng dari pesaing. Dalam persaingan yang ketat, bisnis harus dapat mengembangkan varian bakso goreng dan menu lainnya, menghadirkan cita rasa yang unik dan menyesuaikan dengan preferensi pasar. Dengan menciptakan usaha ini, kita bisa menyediakan lapangan kerja bagi banyak orang. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.